Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي وسيد أبو العباس أحمد التجاني ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن بنجاتي Cirebon Syekh Puro Kerawang, Syekh Zatul Kahfi Cirebon, Syekh Samadullah Bahku Cirebon, Maulana Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Panjalu, Syekh Abdul Makki wal Habib Husain bin Abi Bakar al-Idrus Luar Batang, Pangeran Raja Muhammad, Pangeran Luwung Mbah Muqayyim Kiai Muta'ad, Kiai Krian, Kiai Abdul Jamil, Kiai Muktamil, wa Syekh Nawawi Banten, wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati السيد عبد الله الحضرمي وإلى حضرة الشيخ محمد نواوي Banten, Saleh Darat Semarang, Syekhuna Khalil Bangkalan, حضرة الشيخ هاشم أشعري, Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas, Kiai Afias, Kiai Ahmad Zaid, Kiai Ahmad Syatari, Kiai Zubair bin Kiai Dakhlan Sarang, والسيد محمد بن علوي المالكي المكي وجميع مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا حضرة الشيخ الحاج ميمون زبير وكي الحاج جنيدي أنس والحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى وإلى حضرتك حاج عبد الرحيم أحمد حاج فقيه إمام أصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemarin dijelaskan tentang beberapa najis dan cara mensucikannya. Jika najisnya itu najis ainiyah, famata laqad hadhihi najasatu taubal insani au badanahu au musallahu au ghairaha minal jamidat ma'a rutubatin fiha au fi mulaqiha. Maka ketika najis-najis yang kemarin dijelaskan mengenai pakaian seseorang atau mengenai badannya atau
mengenai tempat sholatnya, atau mengenai benda-benda lain. Benda-benda lain, di mana najisnya itu bersifat basah. Najisnya itu bersifat najis yang basah. Misal kotoran ayam, atau air seninya manusia, atau fesesnya. Fa in kana laha ta'mun aw launun aw rihun wajaba ghusluha hatta yazila. Hatta yazula. Jika tiga sifat najis ini ada, sifat najis itu bentuknya ada, ta'mun, rasanya ada rasa, maksudnya jika misalkan dicicipi dengan indera perasa itu kira-kira ada rasanya. Kemudian aulaunun, warnanya ada bentuk zatiahnya ada, kelihatan, zatnya kelihatan, warnanya. Kemudian ada baunya. Maka cara mensucikannya itu dengan membasuh. Cara mensucikannya itu dengan membasuh atau mengguyurkan air ke najis tersebut. Sehingga hatta yazula, najis tadi hilang. Artinya ketiga sifat tadi menjadi hilang. Jikalau pun mengharuskan memakai katakanlah memakai alat bantu, sabun misalkan, ya maka boleh untuk misalkan disabun. Jadi kalau misalkan di badan kita terkena najis kelihatan, ya sudah diguyur air sehingga hilang najis tadi. Nah, ketika najisnya itu najis biasa, bukan najis yang bersifat berat seperti najisnya anjing, babi, maka ketika satu kali basuhan tadi hilang, cukup. Satu kali guyuran air misalkan, ketiga sifat tadi hilang. Baunya hilang, rasanya hilang, warnanya juga hilang, sudah cukup. Tapi kalau najisnya itu najis mughalladhah, najis yang berat hukumnya, cara pensuciannya, maka meskipun satu kali basuhan itu sudah hilang, maka belum cukup. Sini. Tsumma yazidu. Tsumma yazida boleh. Tsumma yazida, tsumma yazida. Tsumma yazida, mangka nambahi sapa wong. Tsumma yazida, mangka nambahi sapa wong. Nambahi fi najasatil kalbi ing dalem najise asu. Fi najasatil kalbi ing dalem najise asu. Wal khinziri lan celeng. Fi najasatil kalbi, dalam hal mensucikan najisnya anjing, wal khinziri, dan najisnya babi. Menambahi apa? Sita ghosalatin, kelawan 6 piro-piro basuhan. Sita ghosalatin, kelawan 6 kali basuhan selanjutnya. Wahidatun kang utawi salah sijine, wahidatun kang utawi salah satunya,
minha sangking sita ghosalatin wahidatun kang utawi salah satu basuhannya minha sangking sita ghosalatin iku mamzujatun dicampur biturabin kelawan debu iku mamzujatun dicampur biturabin kelawan debu tahurin kang suci biturabin dicampur biturabin kelawan debu tahurin kang suci. Tadi di awal saya mengatakan bahwa jika najisnya itu najis yang bukan najis mughalladhah, najis biasa, air kencing, feses manusia, kotoran binatang, lalu misalkan darah, nanah, dan lain muntah-muntahan dan lain sebagainya. Jika najisnya najis itu, najis-najis yang golongan tadi, maka cukup cara mensucikannya itu dengan membasuhkan air yang sekiranya tiga sifatnya najis tersebut hilang. Jikapun satu kali basuhan itu sudah membersihkan, maka sudah cukup. Tapi kalau najisnya itu najis mughalladhah, kotoran anjing, atau jangankan kotorannya, bekas jilatannya, misalkan tangan kita dijilat anjing, atau ada anjing kemudian basah, lalu kita tempelan, ya, kita bersentuhan dengan anjing yang basah tadi, ya. Maka tangan kita yang bersentuhan dengan anjing yang basah tadi itu terkena najis mughalladhah, atau tangan kita yang dijilat anjing itu terkena najis mughalladhah. Lah, dalam kasus najis mughalladhah, bekas jilatan anjing, meski satu kali basuhan itu kelihatannya hilang najisnya, kelihatannya, maka dalam pandangan fikih belum cukup. Dalam pandangan fikih, cara mensucikan najis mughalladhah, bekas jilatan anjing, itu harus dengan 7 kali basuhan. 1 kali basuhan tidak cukup. Harus dengan 7 kali basuhan. Yang mana salah satu basuhan tadi harus tercampur dengan debu. Harus tercampur dengan atau dicampur dengan debu yang suci. Makanya di sini yazidu sitta ghasalatin. Sebelumnya basuh 1 kali, tambahin lagi 6, di mana salah satu di antara 7 kali basuhan tadi harus dicampur dengan debu. Harus dicampur dengan debu yang suci. Ya, debu yang sekiranya bisa mengeruhkan air. Kenapa harus debu? Tidakkah cukup misalkan kalau zaman sekarang sabun, itu ternyata debu bisa debu itu memiliki kekuatan menghilangkan najis mughalladhah yang tidak dimiliki oleh sabun deterjen. Makanya debu harus mutlak. Jadi airnya bisa dicampur, bisa juga debunya dicampurkan di air, bisa juga debunya ditaburin di bekas najisnya, kemudian baru diguyurkan, bisa. Yang jelas harus ada campuran debu dalam 1 air basuhan, di antara 1 air basuhannya. Wa illam yakunan senajan ora ana, meskipun tidak ada, laha iku tetep kadue najasatil qalbi, wa illam yakun lan senajan
ora ana, meskipun tidak ada, laha bagi najisnya kan anjing tadi. Ikulaha tetap kadue najasatil kalbi opo to'mun rasa walaunun lan warna warihun lan bau. Meski jilatan anjing tadi sudah hilang tiga kriterianya, 3 sifatnya. Jadi kita misalkan tangannya dijilat anjing, sudah kering. Wah, udah kering. Bau kayaknya udah nggak bau, nggak ada baunya. Lalu sudah tidak kelihatan, nggak ada bekasnya, tidak kelihatan. Lalu andaikan dijilat dengan indera perasa, sekiranya tidak ada. Meski keadaannya seperti itu, kalau bekas jilatannya najis mughalladhah atau najis mughalladhah, maka tetap melakukan treatment membasuhnya 7 kali basuhan. Ingkanat lamun ana opo najasa. Ingkanat lamun ana opo najasa iku minal kalbi. Ingkanat lamun ana opo najasa iku minal kalbi saking anjing, saking asu, wal khinziri lan celeng, babi. Jika najisnya najis dari jenis anjing dan babi, ghosala mangkam basuhi sopo wong, ghosala mangkam basuh sopo wong ha ing najasa, maka ia membasuhnya sab'ah ghosalatin kelawan 7 piro-piro basuhan. Sab'ah ghosalatin kelawan 7 piro-piro basuhan. Wahidatun utawi kang siji minha sangking ghosalat. Wahidatun utawi kang suiji minha sangking ghosalat. Maka ghosalaha sab'ah ghosalatin. Wahidatun utawi kang siji minha sangking sab'u ghosalat. Iku mamzujatun iku dicampur. Biturobin kelawan debu wahurin kang suci. Iku mamzujatun dicampur biturobin kelawan debu wahurin kang suci. Bahwa jika najisnya itu najis mughalladhah, yakni najis dari anjing atau babi, meski sudah statusnya berubah menjadi najis hukmiyah, yakni tadi tidak ada rasa, bau maupun warna, meski seperti itu tetap membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan air, di mana salah satunya harus dicampur dengan debu. Sementara wa ingkanat lan lamun ana opo najasa. Wa ingkanat lan lamun ana opo najasa iku min ghairihima. Jika najisnya itu bukan termasuk atau bukan dari jenis. Wa ingkanat lan lamun ana opo najasa iku min ghairihima saking seliyane anjing dan babi. Wa ingkanat lan lamun ana apa najasa iku min ghairihi saking seliyane anjing dan babi. Wa ingkanat lan lamun ana apa najasa iku min ghairihi saking seliyane anjing dan babi. Ghosala mangkam basuh sapa wong. Ghosala mangkam basuh sapa wong ha ing najasa, dibasuh cukup marrotan kelawan saambalan. Marrotan kelawan 1 kali. Marrotan wahidatan kelawan saambalan wahidatan kang siji. Dan akan tetapi ketika najisnya itu bukan dari jenis najis mughalladhah, yakni najis biasa, maka cara mensucikannya ketika sudah berstatus najis hukmiyah, cara mensucikannya yakni
cukup dengan membasuh 1 kali basuhan. Sebagai contoh, misalkan tangan kita misalkan kena kotoran ayam, maka sebelum dibasuh dengan air, maka ketika masih kelihatan kotoran ayamnya, statusnya namanya masih najis ainiyah. Supaya mudah untuk mensucikannya, turunkan statusnya menjadi najis hukmiyah. Bagaimana caranya? Si bekas tadi ya digosok, ya, misalkan dengan kertas atau dengan daun yang kering, hilangkan. Nah, dilihat sekiranya tidak ada warna, bau dan rasa. Kalau sudah diperkirakan tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dicium, oh sudah nggak ada bau kotoran ayamnya. Kemudian nggak ada lagi model warnanya, ya. Kemudian kalau andaikan dijilat pun andaikan, ya nggak harus dijilat. Itu sudah tidak ada, maka statusnya sudah menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah najis hukmiyah, sudah guyurkan saja air. Ya, ini tentu kalau kita punya persediaan airnya air sedikit. Kalau air banyak, ya sudah kita langsung ada sambil kotorannya dihilangkan di keran misalkan, ya itu beda masalah. Ghasalaha, maka basuhlah najis tadi, cukup dibasuhnya marrotan wahidatan, cukup 1 kali. Wa yajibu sabbul ma'i 'alal mutanajjisi. Wa yajibu lan wajib opo sabbul ma'i. Sabbul ma'i, ya, mengucurkan ataupun mengalirkan. Opo sabbul ma'i, opo ngucuraken banyu alal mutanajjisi ingatase benda kang kena najis. Wajibulan wajib opo sabbul ma'i ngucuraken banyu alal mutanajjisi ingatase benda kang terkena najis. Idza kana ing dalem nalikane ana opo alma banyu. Idza kana ing dalem nalikane ana opo alma banyu iku dunal qullataini kurang rongkolah. Iku dunal qullataini kurang saking rongkolah. Iku dunal qullataini kurang saking rongkolah. Cara mensucikan najis tadi, jika airnya itu air sedikit, air 1 gayung, kurang dari 2 kolah, maka caranya airnya yang dikucurkan ke najis tadi, ya, airnya yang dikucurkan, bukan najisnya yang dicemplungin ke gayung. Itu maksudnya. Wajibu sabbul ma'i alal mutanajjis, wajib harus airnya yang dikucurkan di benda yang terkena najis tadi, misalkan tangan ataupun pakaian, diguyurin, pakaiannya diguyurin air. Kalau airnya kurang dari 2 kolah, cuman 1 ember misalkan, airnya 1 ember, ya airnya yang diguyurkan ke benda yang terkena najisnya, baik pakaian ataupun misalkan tangan, anggota badan. Jangan kemudian pakaiannya dimasukin ke ember. Kalau pakaiannya dimasukin ke ember, najis semua. Bukannya suci, tapi najis semua. Tapi kalau airnya yang diguyurkan ke pakaian yang terkena najis, suci pakaiannya. Fa'in adkholal mutanajjisu fihi. Fa'in adkhola mangkalamun nganjingaken sapa wong. Fa in adkhala mangkalamun nganjingaken sapa wong. Jika seseorang memasukkan al mutanajjisa ing benda yang terkena najis tadi.
Pain adkhala mangka lamun nganjingaken sapa wong al mutanajjisa ing benda kang terkena najis dimasukkan di, maka ketika kebalikannya, bukannya air yang diguyurkan ke benda yang terkena najis, tapi benda yang terkena najisnya tadi yang dimasukkan ke air yang kurang 2 kolah. Bukannya malah suci, alih-alih lam yathur, mangka ora suci apa mutanajis. Wa lam yathur mangka ora suci apa mutanajis. Bukannya malah suci, alih-alih watana jasalan dadi najis opo alma'u banyu. Watana jasalan dadi najis opo alma'u banyu. Airnya menjadi najis, wa mulaqihi dan benda kang wa mulaqihi lan benda kang nempeli banyu. Wa mulaqihi lan benda kang ketempelan banyu. Benda yang terkena dan terketempelan air tadi menjadi najis. Tadi kasusnya kita mau membersihkan najis, kotoran ayam yang menempel di tangan atau darah yang ada di pakaian. Airnya sedikit, cuma 1 ember. Maka aturannya airnya yang dikucurin di najis, benda yang terkena najis tadi. Airnya yang dikucurin di tangan. Baru suci. Tapi kalau kebalikannya, tangan kita yang ada kotorannya, kita masukin di ember, air yang ada airnya. Pakaian yang najis, kita masukkan ke ember yang ada, kita masukkan ke ember yang airnya kurang dari 2 kolam, maka alih-alih menjadi najis semua. Pakaiannya najis semua, tangannya najis semua. Wa yajibu wallahu a'lam. Mas Ari, mohon maaf tidak bisa lama, kebetulan ada acara anak-anak santri. Mungkin barangkali saya cukupkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.